Minasan konnichiwa, Mushikashi no Godo Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai 100 huruf kanji yang harus kalian hafal sebelum mengikuti ujian JLPT N5. Bisa dibilang ini adalah 100 huruf kanji pertama ya yang harus kalian hafal dalam mempelajari bahasa Jepang. Di sini nanti saya akan bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kategorinya. Mulai dari yang paling atas, yaitu kata kerja, sampai yang paling bawah, angka dan bilangan. Total semuanya ada 117 huruf kanji. Oh ya, seperti biasa, buat kalian yang nanti butuh soft copy materi ini, silakan cek aja kolom deskripsi di bawah. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian apa saja yang nanti akan saya jelaskan dalam video kali ini. Secara tampilan kurang lebih sama ya, seperti video huruf kanji yang dulu pernah saya buat. Cuman bedanya, kalau yang sebelumnya itu isinya hanya cara baca N5 aja. Tapi yang sekarang saya tambahkan juga cara baca selain N5. Jadi nanti tergantung kalian aja ya. Kalau emang bener-bener baru belajar, cukup ngafalin yang N5 aja nggak masalah. Tapi buat kalian yang udah lumayan ngafal kanji, nggak ada salahnya juga sekalian ngafalin cara baca yang bukan N5. Supaya nanti ketika kalian naik level ke N4 atau N3, beban yang harus dihafal jadi sedikit berkurang. Oke, saya jelasin aja dari yang pertama. Bagian kiri atas nanti akan ada nomor urutnya. Kemudian diikuti bentuk huruf kanjinya, dan di bawahnya nanti akan ada arti dari huruf kanji tersebut. Cuman di sini saya hanya tulis sebagian aja ya, karena satu huruf kanji itu kadang artinya ada 2, 3, atau bahkan lebih. Di sini saya sesuaikan dengan kebutuhan N5 aja. Kemudian di bawahnya ada cara bacanya. Yang saya tulis dengan huruf besar itu adalah onyominya, atau cara baca Cina, sedangkan yang huruf kecil itu kunyominya, atau cara baca Jepang. Nah, nanti yang saya kasih warna hijau, itu maksudnya adalah bukan cara baca N5. Jadi kalian nggak hafal pun nggak masalah. Itu hanya sebagai tambahan aja, buat kalian yang pengen belajar lebih banyak lagi. Kemudian di bawahnya ada contoh penggunaan dari huruf kanji tersebut. Misalnya ketika digunakan dalam sebuah kosakata. Nanti untuk yang saya kasih warna hijau, itu berarti bukan huruf kanji N5 ya. Kalau di sini misalnya kanji furu, itu belum perlu untuk kalian hafal. Tapi sekali lagi, kalau kalian bisa hafal, nggak ada salahnya kalian hafalin juga. Terutama untuk kosakata yang emang sering keluar di buku pelajaran. Seperti kata furu ini kan termasuk yang sering keluar di buku pelajaran. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun juga sering dipakai. Jadi kalau bisa lebih cepat hafal, itu akan lebih baik lagi. Kemudian nanti untuk yang saya kasih warna pink, itu maksudnya adalah cara baca khusus. Jadi cara bacanya nggak sama seperti yang tertulis di atas. Kalau contoh ini, di atas kan nggak ada cara baca same. Cuman ketika digunakan dengan kanji ko atau kanji chisai, dia itu bacanya berubah dari ame menjadi same. Makanya jadi kosame, bukan koame. Nah, cuman yang seperti ini tuh jumlahnya nggak banyak. Jadi ya masih bisa lah untuk kita hafal. Kemudian satu lagi, untuk yang saya kasih warna background hijau seperti ini, itu maksudnya adalah contoh kosakata yang bukan N5. Ini sebagai tambahan aja ya, buat kalian yang pengen belajar lebih banyak lagi. Jadi intinya, kalau kalian bener-bener cuma ingin belajar yang N5 aja, kalian nggak usah lihat yang warna hijau. Baik yang tulisannya hijau maupun background hijau, itu semua nggak usah dihafal, nggak masalah. Fokus saja yang warna putih. Dan juga warna pink ya, untuk huruf kanji yang punya cara baca khusus. Jadi fokusnya di situ aja dulu, baru nanti kalau udah lulus N5, kalian mulai hafalin juga yang warna hijau. Kurang lebih seperti itu ya, tergantung dari kebutuhan kalian aja. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan kategori yang pertama, yaitu kata kerja. Kita mulai dari huruf kanji membeli. Onyominya kosong, nggak ada yang perlu kalian hafal. Kunyominya kau. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan, belum sempat saya jelasin, yaitu untuk cara baca kunyomi yang saya kasih tanda dalam kurung seperti ini. Kalau di sini huruf U ya, itu maksudnya adalah okurigananya. Jadi dia bukan termasuk cara baca huruf kanjinya. Kalau kau kan U-nya ditulis dengan huruf hiragana. Jadi nanti yang saya kasih tanda dalam kurung seperti ini, itu ditulisnya menggunakan hiragana. Seperti huruf U pada kata kau. Kita lihat contoh penggunaannya. Di sini cuma 2 aja, yaitu kau dan kaimono. Kau membeli, kaimono belanja. Yang harus benar-benar kalian hafal cuman kanji kau-nya aja ya. Kalau kaimono, kanji mononya itu termasuk N4, jadi kemungkinan keluar di ujian itu agak kecil. Paling kalaupun keluar dalam bentuk kau atau kaimas.
Kemudian kanji pergi, onyominya ko, kunyominya iku dan okonau. Contohnya, iku pergi, ryoko traveling, dan ginko bank. Sebagai tambahan, di sini ada okonau artinya melaksanakan. Ini juga kurang lebih sama, yang harus kalian hafal cuman kanji ikunya aja. Minimal itu. Kalau ryoko dan ginko itu kombinasi, jadi kemungkinan keluar di ujian kecil. Begitu juga dengan okonau. Kata okonau ini kalian akan belajar di Minano Nihongo yang kedua. Kalau sekarang N5 nggak hafal pun nggak masalah. Kemudian kanji datang. Onyominya rai, kunyominya kuru. Contohnya, kuru datang, raigetsu bulan depan, raishu minggu depan, konai tidak datang, dan kita datang. Di sini teman-teman harus hati-hati terutama pada kata konai dan kita. Jadi cara baca kanji ini ada 3 ya nanti. Kalau positif itu kuru, kalau negatif konai, kalau lampau kita. Ini aja yang mungkin teman-teman harus hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian kanji keluar, onyominya shutsu, kunyominya deru dan dasu. Contohnya, deru keluar, dasu mengeluarkan, dan dekakeru keluar bepergian. Ini kosakatanya teman-teman pasti udah tahu, tinggal ngafalin huruf kanjinya aja. Jangan sampai tertukar antara D dengan da. Kalau D belakangnya ru atau mas, jadinya demas. Tapi kalau da belakangnya su atau shimas, jadinya dashimas. Demas dan dashimas. Kalau belakangnya kakeru atau kakemas, nggak usah pusing, itu berarti dekakemas. Sebagai tambahan, di sini ada 2, yaitu shuppatsusuru dan shussekisuru. Shuppatsusuru itu artinya berangkat, sedangkan shussekisuru artinya hadir. Keduanya baru akan kalian temui di N4 dan N3. Kemudian kanji masuk. Nah ini lawan dari keluar. Onyominya nyu. Kunyominya ada 3, yaitu hairu, ireru, dan iru. Contohnya di sini cuma 2, yaitu hairu, masuk, dan ireru, memasukkan. Di sini teman-teman hati-hati aja dengan okurigananya. Karena kalau hairu itu okurigananya cuma ru, tapi ireru okurigananya reru. Ini jangan sampai tertukar. Sebagai tambahan, di sini ada 3. Yang pertama kini iru, artinya menyukai. Kemudian nyuin suru, artinya masuk rumah sakit. Dan nyukoku, artinya masuk ke negara. Sesuai dengan huruf kanjinya ya, nyu-nya masuk, koku-nya negara. Jadi masuk ke negara. Cuman ini sebagai tambahan aja, nggak usah dihafal, nggak masalah. Kemudian kanji berdiri, onyominya ritsu, kunyominya tatsu. Contohnya cuman ada 1, yaitu tatsu aja, artinya berdiri. Sebagai tambahan, di sini ada 2, yaitu shiritsu, swasta, dan kouritsu, negeri. Ini campur antara materi N4 dan N3. Nggak usah dihafal pun nggak masalah, tapi yang wajib kalian hafal adalah tatsu, artinya berdiri. Kemudian berikutnya kanji istirahat. Onyominya kyu, kunyominya yasumu. Contohnya, yasumu beristirahat, yasumi libur atau istirahat, dan hiru yasumi istirahat siang. Sebagai tambahan ada kyujitsu hari libur dan renkyu hari libur yang berurutan. Di sini yang benar-benar harus kalian hafal cuman yasumunya aja. Cara baca kunyomi. Oh ya, kalau kayak kata kyujitsu, itu kan sebenarnya huruf kanjinya N5 dua-duanya ya. Kanji yang sebelah kiri N5, kanji yang sebelah kanan juga N5. Cuman kata kyujitsu ini belum digunakan di N5. Makanya nggak perlu dihafalin pun nggak masalah. Karena kosakatanya belum dipakai di N5. Jadi nanti ada juga yang seperti ini. Kedua huruf kanjinya pakai kanji N5, tapi kosakatanya baru akan digunakan di N4 atau N3. Makanya nggak perlu dihafal dari sekarang pun nggak masalah. Di sini hanya sebagai tambahan aja. Kemudian kanji membaca. Onyominya doku, kunyominya yomu. Contohnya cuma 1, yaitu yomu aja yang artinya membaca. Sebagai tambahan, di sini ada dokusho, artinya membaca buku. Nah ini pun juga sama ya. Yang sebelah kiri itu kanji membaca, yang sebelah kanan kanji menulis. Dua-duanya kanji N5. Cuman kata dokusho itu belum digunakan di N5. Untuk sekarang cukup diketahui aja, nggak masalah. Kemudian kanji menulis. Onyominya sho, kunyominya kaku. Contohnya, kaku menulis, jisho kamus, shodo seni kaligrafi Jepang, dan toshokan perpustakaan.
Ini banyak kanji yang berwarna hijau, berarti nggak usah dihafal pun nggak masalah. Yang benar-benar wajib kalian hafal yaitu kaku, yang artinya menulis. Minimal itu, kalian hafal dulu. Kalau itu udah bisa hafal, baru ditambahin dengan yang lain. Kemudian kanji mendengar. Onyominya bung, kunyominya kiku, dan kikoeru. Contohnya, kiku mendengar atau bertanya, kikoeru terdengar, dan shimbung koran. Ini semua kosakatanya teman-teman pasti tahu, tinggal ngafalin kanjinya aja. Kemudian kanji berbicara. Onyominya wa, kunyominya hanasu. Contohnya, hanasu berbicara, hanashi cerita, denwa telepon, dan kaiwa percakapan. Ini semua termasuk kosakata dasar. Teman-teman pasti tahu kosakatanya, tinggal ngafalin huruf kanjinya aja. Kemudian kanji makan. Onyominya shoku, kunyominya taberu. Contohnya, taberu makan, shokuji makan juga, cuman ini dalam bentuk kata benda, tabemono makanan, shokudo kantin, dan gaishoku makan di luar. Ini semua termasuk kosakata dasar, jadi harusnya teman-teman tahu, kecuali mungkin gaishoku ya. Kalau gaishoku di Minna no Nihongo belum ada. Cuman huruf kanjinya dua-duanya termasuk N5. Baik kanji gai yang artinya luar, dan shoku yang artinya makan. Jadi gaishoku makan di luar. Itu aja yang mungkin teman-teman banyak yang masih belum tahu. Kemudian berikutnya kanji minum. Onyominya ing, kunyominya nomu. Contohnya nomu, minum, dan nomimono, minuman. Sebagai tambahan, di sini ada inshoku, artinya makan dan minum. Ing itu kanji minum, shoku kanji makan. Jadi artinya makan dan minum. Cuman kalau di N5, kalian nggak perlu tahu inshoku, nggak masalah. Karena kalian bisa menggunakan kata tabetari nondari shimas. Ini sebagai tambahan aja. Kemudian kanji melihat. Onyominya keng, kunyominya ada 3. Miru, miseru, dan mieru. Contohnya, miru melihat, miseru memperlihatkan, mieru terlihat, kengaku observasi, dan kembutsu melihat-lihat atau berwisata. Untuk kanji miru, ini termasuk yang sering sekali keluar di buku pelajaran. Jadi saya yakin teman-teman pasti hafal. Cuman mungkin yang harus diperhatikan adalah onyominya. Salah satu contoh yang menggunakan kanji N5, kengaku, observasi. Kalau kembutsu, karena butsunya kanji N4, jadi kemungkinan keluar kecil. Kemudian kanji bertemu. Onyominya kai, kunyominya au. Contohnya, au bertemu, kaiwa percakapan, kaisha perusahaan, dan kaigishitsu ruang meeting. Di sini yang benar-benar harus kalian hafal mungkin 3 kanji yang pertama aja ya. Au, kaiwa, dan kaisha. Ini kosakatanya semua pasti udah tahu, tinggal huruf kanjinya aja. Kalau kaiwa itu kanji bertemu dan berbicara. Kalau kaisha kanji bertemu dan perusahaan. Untuk kaigishitsu, karena gishitsunya itu bukan kanji N5, jadi kemungkinan keluarnya kecil. Kemudian kanji mengatakan. Onyominya geng dan gong, sedangkan kunyominya iu dan koto. Contohnya, iu mengatakan dan kotoba, kosakata atau bahasa. Sebagai tambahan, di sini ada 3, yaitu gengo, bahasa, denggong, pesan atau titip pesan, dan jogeng, nasihat. Kalau di sini yang benar-benar harus kalian hafal ya mungkin iu-nya aja. Itu wajib kalian hafal. Kalau koto dan yang lainnya ini hanya sebagai tambahan aja. Nanti kalau udah N4 atau N3 baru harus hafal juga. Baik, itu dia beberapa huruf kanji kata kerja yang harus kalian hafal. Berikutnya kita lanjut ke kata sifat dan warna. Dimulai dari kanji besar. Onyominya dai dan tai, kunyominya oki. Contohnya, oki besar, daigaku universitas, taihen berat atau sulit, taisetsu penting, daisuki sangat suka. Hati-hati ya, kanji besar ini dia bisa dibaca dai, bisa dibaca tai. Ini nggak ada aturannya, jadi teman-teman harus hafal kosakatanya. Kemudian kanji kecil. Ini lawan dari besar ya. Onyominya sho, kunyominya chisai, dan ko. Contohnya, chisai, kecil. Shogakko, sekolah dasar. Dan shousetsu, novel. Sebagai tambahan, di sini ada kotori, burung kecil. Yang benar-benar harus kalian hafal ya chisai dan shogakko aja. Atau mungkin bisa juga untuk muridnya ya, shogakusei.
Jadi antara Chisai, Shogakko, dan Shogakusei. Kalau Shosetsu, dia campur dengan kanji N4. Kotorinya di sini hanya sebagai tambahan aja. Kemudian kanji tinggi atau mahal. Onyominya ko, kunyominya takai. Contohnya takai, tinggi atau mahal. Lalu koko, SMA, dan kokosei, siswa SMA. Ini termasuk yang sering sekali keluar di buku pelajaran, jadi saya yakin seharusnya teman-teman sudah hafal. Kemudian kanji murah, ini lawan dari mahal. Onyominya ang, kunyominya yasui. Contohnya yasui, murah, anzen, aman, anshin suru, tenang atau lega, dan ante, stabil. Di sini yang benar-benar harus dihafal cuman yasui aja ya. Lainnya campur dengan kanji N4 dan N3. Cuman kalau mampu untuk ngafal juga, nggak ada salahnya. Anzen, anshin, dan ante. Kemudian kanji baru. Onyominya shing, kunyominya atarashi. Contohnya, atarashi, baru, shimbung, koran, shinnen, tahun baru, dan shinjin, orang baru. Ini semua termasuk kanji N5, tapi mungkin yang sering keluar di buku cuman atarashi dan shimbung aja. Untuk shinnen dan shinjin, bisa dibilang mereka jarang keluar di buku pelajaran. Tapi meskipun begitu, teman-teman harus tetap bisa baca ya, ketika ketemu dengan kanji shinnen dan shinjin. Kemudian kanji lama dan tua. Ini lawan dari atarashi. Onyominya di sini kosong, nggak ada yang perlu kalian hafal. Kunyominya furui. Contohnya, cuma satu aja, yaitu furui. Artinya lama dan tua. Jadi untuk kanji ini yang harus teman-teman ketahui cuma satu aja ya, yaitu ketika digunakan dalam kata furui. Kalau onyominya itu sebenarnya bisa dibaca ko. Cuman untuk di level dasar, baik N5 maupun N4, itu sama sekali belum ada penggunaan dari cara baca ko. Makanya untuk saat ini, kalian nggak perlu hafal, nggak masalah. Kemudian berikutnya kanji banyak. Onyominya ta, kunyominya oi. Contohnya cuma satu, oi, banyak. Tapi sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu tasu, artinya jumlah banyak, dan tasu ketsu, artinya voting. Cuman ini belum perlu untuk kalian hafal sekarang. Jadi cukup oi aja. Kemudian kanji sedikit, ini lawan dari oi. Onyominya sho, kunyominya sukoshi, dan sukunai. Contohnya, sukoshi sedikit dan sukunai, artinya sama ya, sedikit juga. Cuman cara penggunaannya aja ya, yang sedikit berbeda. Kalau sukunai kata sifat, sukoshi kata keterangan. Sebagai tambahan, di sini ada 3. Yang pertama, tasho, artinya sedikit atau agak. Lalu shoujo, anak remaja perempuan. Dan shonen, anak remaja laki-laki. Jadi kanji banyak dan sedikit itu bisa digabung ya, jadi satu kosakata. Bacanya tasho, artinya sedikit atau agak. Ini semua ketiganya hanya sebagai tambahan aja. Kemudian kanji panjang. Onyominya cho, kunyominya nagai. Contohnya, nagai, panjang. Shacho, direktur. Bucho, general manager atau kepala divisi. Dan kacho, manajer atau kepala bagian. Di sini yang benar-benar harus kalian hafal cuman nagai dan shacho aja. Kalau bucho atau kacho kemungkinan keluar kecil ya, karena bu dan ka-nya ini tidak termasuk kanji N5. Jadi fokus di nagai aja, sama shacho. Kemudian kanji cepat. Onyominya so, kunyominya ada 3, yaitu hayai, hayameru, dan hayamaru. Contohnya, di sini ada 2, yaitu hayai, cepat, dan hayane, hayaoki. Tidur cepat, bangun cepat. Cuman ini kanjinya campur ya dengan N4. Jadi yang benar-benar harus kalian hafal cuman hayai aja, yang artinya cepat. Nah, sebagai tambahan, di sini ada hayameru, artinya itu mempercepat. Kemudian hayamaru, artinya menjadi cepat. Dan socho. Socho itu artinya pagi-pagi. Jadi di waktu yang masih pagi atau pagi buta, itu bisa disebut socho. Ketiganya kalian nggak perlu hafal dari sekarang, nggak masalah. Ini hanya sebagai tambahan aja. Kemudian kanji putih. Ini kanji warna ya. Onyominya koku, kunyominya shiroi. Contohnya shiroi, putih. Udah, itu aja yang harus kalian hafal. Ini bentuk kata sifat, jadi ada i-nya. Kalau misalnya nggak ada i-nya, berarti cuman shiro aja. Nanti tergantung dari penggunaannya aja. Apakah sebagai kata sifat atau kata benda. Sebagai tambahan, di sini ada kata koku hakusuru.
Koku hakusuru artinya menyatakan. Misalnya seperti menyatakan cinta. Itu bisa menggunakan kata koku haku shimasu. Kemudian kanji hitam. Onyominya koku, kunyominya kuroi. Contohnya cuma satu, kuroi aja. Jadi ini aja yang benar-benar wajib kalian hafal. Sebagai tambahan, di sini ada kokubang. Kalau kokubang artinya papan tulis. Kosakatanya sendiri termasuk N5, jadi kalian harus tahu kokubang itu apa artinya. Cuman huruf kanjinya ini nggak termasuk N5. Karena kanji bang itu nanti baru akan digunakan di N3. Jadi sekarang ngafalin kosakatanya aja. Kanjinya nanti dulu. Kemudian berikutnya kanji merah. Onyominya seki, kunyominya akai. Contohnya ada dua di sini. Yang pertama akai merah dan akacang bayi. Jadi selain akai yang artinya merah, kanji ini juga digunakan untuk menyebutkan bayi. Karena bayi yang baru lahir itu kan biasanya masih merah ya. Makanya disebut akacang. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu sekido, khatulistiwa, dan sekihang, nasi merah. Ini keduanya bukan termasuk kosakata N5, jadi nggak usah dihafal pun, nggak masalah. Kemudian kanji biru. Onyominya sei, kunyominya aoi. Contohnya ada dua, yaitu aoi, biru, dan aomori. Kalau aomori ini nama daerah ya. Jadi dia tidak mempunyai makna tertentu. Kalaupun misalnya mau diartiin, kanji mori itu artinya hutan. Jadi bisa dibilang aomori itu adalah hutan yang berwarna biru. Cuman nggak perlu diartiin kayak gitu, nggak masalah. Karena ini adalah nama daerah. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu seinen. Seinen itu maksudnya remaja laki-laki dan perempuan. Biasanya itu yang umurnya lebih dari 15 tahun. Itu disebut seinen. Satu lagi ada kata seishun. Kalau seishun ini artinya masa remaja. Jadi masa-masa sekolah atau kuliah itu bisa disebut seishun. Baik, itu dia beberapa huruf kanji kata sifat dan warna yang harus kalian hafal. Berikutnya kita lanjut ke kanji hari dan waktu. Dimulai dari kanji matahari, hari, dan tanggal. Onyominya nichi dan jitsu, kunyominya hi dan ka. Contohnya, nichiyobi, hari Minggu, kodomo no hi, hari anak, dan futsuka, tanggal 2. Di sini teman-teman harus hati-hati ya, karena kanji ini bisa dibaca hi, bisa dibaca ka, dan juga nichi. Nanti tergantung dari kosakatanya aja. Kalau untuk menyebutkan tanggal, ada dua versi. Ada yang ka, ada yang nichi. Kalau tanggal 2 sampai 10 kan dia dibaca ka ya. Kayak futsuka, mika, yoka. Itu kanji nichinya dibaca ka. Tapi kalau untuk 11 dan seterusnya, dia dibaca nichi. Ju ichi nichi, ju ni nichi, dan seterusnya. Oh ya, kecuali 20 ya. 20 itu hatsuka. Jadi dia dibaca ka juga. Intinya teman-teman harus hati-hati ketika ketemu kanji ini. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu senjitsu, artinya beberapa hari yang lalu, dan honjitsu. Kalau honjitsu artinya hari ini. Ini sama seperti kyo ya. Cuman dia biasanya digunakan dalam situasi yang resmi. Ini keduanya sebagai tambahan aja, nggak perlu dihafal, nggak masalah. Kemudian kanji bulan. Onyominya getsu atau gatsu, kunyominya tsuki. Contohnya getsuyobi, Senin, konggetsu, bulan ini, dan gogatsu, bulan Mei. Ini juga hati-hati jangan sampai tertukar antara getsu dengan gatsu. Tapi asalkan teman-teman hafal kosakatanya, saya yakin pasti bisa. Pokoknya kalau untuk menyebutkan nama bulan, pakai gatsu, ichigatsu, nigatsu, sangatsu. Tapi kalau selain itu, pakai getsu. Konggetsu, sengetsu, raigetsu, atau ikkagetsukan, nikkagetsukan, dan seterusnya. Jadi asal hafal kosakatanya, ini nggak ada masalah. Oh ya, kalau tsuki itu artinya bulan ya. Bulan yang kita lihat di malam hari, itu namanya tsuki. Cuman di level N5 masih belum perlu menggunakan kata tsuki. Jadi nggak dihafal pun nggak masalah. Kemudian kanji api. Onyominya ka, kunyominya hi. Contohnya, kayobi, Selasa. Hiokesu, memadamkan api. Hanabi, kembang api. Hibana, percikan api. Dan kaji, kebakaran. Di sini yang benar-benar harus kalian hafal cuman kayobi aja sebenarnya. Atau mungkin dengan hanabi. Karena dia masih digunakan dalam buku pelajaran. Kalau hibana, itu hampir nggak ada di buku. Oh iya, kalau kanji ini berdiri sendiri sebagai objek, dia dibaca hi ya. Seperti contoh yang kedua, hio kesu. Kesu itu kan memadamkan atau mematikan.
Jadi hyokesu memadamkan api. Kemudian kanji air. Onyominya sui, kunyominya mizu. Contohnya suiyobi, hari Rabu. Tsumetai mizu, air dingin. Dan suizokukang, akuarium. Cuman ini maksudnya gedungnya ya. Gedung akuarium. Ini kedua cara bacanya teman-teman hafal aja, baik mizu maupun sui. Cuman kalau untuk sui, kemungkinan kalaupun keluar ya biasanya kanji hari, suiyobi. Kalau suizokukang mungkin nggak akan keluar. Karena zokukang itu kan bukan kanji N5. Jadi antara mizu atau enggak suiyobi. Itu yang kemungkinan besar akan keluar di ujian. Kemudian kanji pohon atau kayu. Onyominya moku, kunyominya ki. Contohnya mokuyobi, hari Kamis. Dan sakura no ki, pohon sakura. Ini pun juga sama, keduanya teman-teman hafal aja. Kalau untuk cara baca moku, biasanya untuk hari aja, hari Kamis, mokuyobi. Kalau untuk ki, pohon, dia bisa berdiri sendiri. Jadi bisa digunakan untuk apa aja. Kemudian kanji emas atau uang. Onyominya king, kunyominya kane. Contohnya, kinyobi, hari Jumat. Okane, uang. King o kau, membeli emas. Genking, uang tunai. Dan choking suru, menabung. Di sini yang kemungkinan besar keluar di ujian, paling kalau nggak kinyobi, ya okane. Dua itu aja yang harus benar-benar kalian hafal. Kalau kayak genking atau choking, dia campuran dengan kanji N3. Kalau king o kau, itu mungkin aja keluar, tapi kecil. Karena jarang sekali ada di buku pelajaran yang contohnya membeli emas. Kemudian berikutnya kanji tanah atau lumpur. Onyominya do dan to, kunyominya tsuchi. Contohnya doyobi, hari Sabtu. Dan tochi, artinya tanah atau lahan. Sebagai tambahan, di sini cuma satu aja, yaitu tsuchiyo horu, artinya menggali tanah. Kalau ini yang harus kalian hafal cuma doyobinya aja ya. Kalau tochi, dia campur dengan kanji N4, sedangkan tsuchi, yang artinya tanah, kosakata ini belum digunakan di level N5. Jadi cukup ngafalin doyobi aja. Kemudian kanji tahun. Onyominya nen, kunyominya toshi. Contohnya, kotoshi, tahun ini. Rainen, tahun depan. Kyonen, tahun lalu. Ichinen kang, selama 1 tahun. Dan nenmatsu, akhir tahun. Dua-duanya harus kalian hafal ya, baik yang cara baca nen maupun toshi. Dan hati-hati jangan sampai tertukar atau salah baca. Misalnya kayak kanji tahun ini tuh bacanya kotoshi, bukan konnen. Jangan sampai tertukar. Kemudian kanji minggu. Onyominya shu. Kunyominya kosong, nggak ada yang harus kalian hafal. Contohnya konshu, minggu ini. Senshu, minggu lalu. Raishu, minggu depan. Dan shumatsu, akhir pekan. Penggunaan kanji ini yang harus kalian hafal cuma 3 ini aja ya. Konshu, senshu, dan raishu. Kalau shumatsu, dia campur dengan kanji N3. Jadi 3 di atasnya aja, yang benar-benar harus kalian hafal. Kemudian kanji jam. Onyominya ji, kunyominya toki. Contohnya jikang, waktu. Kuji, jam 9. Yojikang, 4 jam. Dan tokei. Tokei artinya jam, bisa untuk jam tangan dan juga jam dinding. Di sini teman-teman harus hati-hati ketika menyebutkan jam. Kalau untuk jam 9 itu bukan kyuji tapi kuji. Begitu juga dengan jam 4, bukan yonji tapi yoji. Itu harus teman-teman perhatikan. Oh iya, di sini ada kanji yang berwarna pink. Itu berarti cara bacanya tidak sesuai atau tidak sama dengan yang ada di atas. Di atas kan tulisannya toki ya. Tapi ini bacanya cuma to aja. Karena dia termasuk cara baca khusus. Jadi ngafalinnya harus dipisah. Kanji ini bacanya tokei, artinya jam. Oh ya, sebagai tambahan, di sini ada sonotoki. Sonotoki artinya pada saat itu. Ini biasanya digunakan sebagai kata penghubung. Sonotoki, pada saat itu. Berikutnya kanji menit. Onyominya fung dan bung. Kunyominya wakaru dan wakareru. Contohnya gofung, 5 menit. Sanjupung, 30 menit. Dan hambung, setengah. Di sini teman-teman hati-hati aja, jangan sampai tertukar antara bunyi fung dan bung. Jadi apalin semua dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit. Ipung, nifung, sampung, yongpung, gofung, dan seterusnya. Buat yang masih belum hafal, tolong diperhatikan.
Tapi kalau udah hafal, kanji ini nggak akan jadi masalah. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu wakaru artinya mengerti dan wakareru artinya terbagi atau terpisah. Jadi wakarimashita itu kalau ditulis pakai kanji menggunakan kanji ini. Cuman kalau masih di N5 belum perlu untuk menulis wakarimashita dengan kanji ini. Biasanya pakai hiragana aja. Kemudian kanji dulu atau dahulu. Onyominya seng, kunyominya saki. Contohnya sensei, guru. Sengetsu, bulan lalu. Dan osakini, duluan. Di sini teman-teman ingat aja kanji ini tuh artinya dulu atau sebelumnya. Atau kadang bisa juga diartikan di depan. Jadi kalau sensei itu bisa diartikan lahir duluan. Sennya duluan, sei-nya lahir. Itu kan kanji lahir ya. Jadi kalau cuma lihat arti kanjinya aja, sensei itu lahir duluan. Kemudian berikutnya kanji sekarang. Onyominya kong, kunyominya ima. Contohnya, imamade sampai saat ini. Kongetsu, bulan ini. Kyo, hari ini. Kesa, tadi pagi atau pagi ini. Dan kotoshi, tahun ini. Hati-hati dengan yang warna pink, cara bacanya nggak sama dengan yang tertulis di atas. Kyo itu kan cara baca khusus, begitu juga dengan kesa dan kotoshi. Kemudian kanji terang. Onyominya mei, kunyominya akarui. Contohnya, akarui, terang. Dan ashita, besok. Ini juga hati-hati, ashita itu termasuk cara baca khusus. Karena kanji yang sebelah kiri itu harusnya dibaca akarui atau mei. Tapi di sini jadi ashita. Salah satu cara untuk mengingat kanji ashita, ingat aja, besok itu adalah hari yang terang. Ini kan kanji terang dengan kanji hari. Jadi besok itu adalah hari yang terang. Dan sebagai tambahan, di sini cuma satu aja, yaitu setsumei suru. Setsumei suru artinya menjelaskan. Menjelaskan itu kan tujuannya supaya jelas atau supaya terang. Makanya menggunakan kanji akarui, karena masih ada hubungannya dengan terang. Oh ya, kanji setsunya itu nanti baru dipelajari di N4. Jadi kalau bisa dihafal dari sekarang, itu lebih baik. Meskipun nanti dia nggak akan keluar di ujian N5. Kemudian kanji setiap. Onyominya mai, kunyominya kosong. Nggak ada yang harus teman-teman hafal, jadi cuman onyomi aja. Contohnya, mainichi, setiap hari. Maitsuki, setiap bulan. Maitoshi, setiap tahun. Maiasa, setiap pagi. Maikai, setiap kali. Di sini teman-teman harus berhati-hati dengan penyebutan setiap bulan dan setiap tahun. Setiap tahun jangan mainen ya, tapi maitoshi. Begitu juga dengan setiap bulan, maitsuki. Kalau mainichi setiap hari, saya yakin 100% teman-teman semua pasti sudah hafal. Kemudian kanji antara. Onyominya kang, kunyominya aida, dan ma. Contohnya, kujikang, 9 jam. Isshukan, 1 minggu. Maniau, keburu. Kono aida, beberapa waktu lalu. Otokoto onna no aida ni, di antara cewek dan cowok. Ini cara bacanya ada 3 ya, bisa kang, bisa aida, bisa ma. Kalau yang kang itu dia menyatakan selama. Kujikang selama 9 jam. Isshukan selama 1 minggu. Jadi dia itu mengandung makna selama. Kalau yang antara itu ketika digunakan untuk menyatakan posisi. Seperti otokoto onna no aida ni, di antara cewek dan cowok. Ini semua ada di buku Minano Nihongo, jadi teman-teman hafal aja. Kemudian kanji siang hari. Onyominya go, kunyominya kosong. Contohnya cuma 2 aja, yaitu gogo dan gozen. Ini jangan sampai tertukar, gogo itu PM, gozen AM. Kalau PM kan berarti dari 12 siang sampai 12 malam. Kalau gozen dari 12 malam sampai 12 siang. Gampangnya gogo itu siang, sore atau malam, gozen itu pagi. Kemudian kanji setengah. Onyominya hang, kunyominya kosong. Contohnya shichiji hang, jam 7.30. Ichijikang hang, 1,5 jam. Hambung, setengah. Hannichi, setengah hari. Dan hantoshi, setengah tahun. Ini sama kayak kanji go, cara bacanya cuma 1, onyomi aja. Jadi seharusnya relatif mudah untuk dihafal. Jadi ketika ngelihat kanji ini, ingat aja artinya setengah, bacanya hang. Nanti tinggal menyesuaikan aja kanji di sebelahnya itu apa. Apakah hambung, hannichi, atau hantoshi. Baik, itu dia beberapa huruf kanji hari dan waktu yang harus teman-teman hafal.
Berikutnya kita lanjut ke kanji arah dan posisi. Dimulai dari kanji atas. Onyominya jo, kunyominya ue, ua, ageru, agaru, dan noboru. Ini cukup banyak ya kunyominya. Cuman yang harus teman-teman hafal cuman 2 aja, yaitu ue dan ua. Contohnya, teno ue, di atas tangan. Ijo, lebih dari. Dan uagi, luaran. Seperti jaket dan lain-lain. Sebagai tambahan, di sini ada 3. Ageru menaikkan, agaru dan noboru artinya naik. Ini dua-duanya intransitif, baik agaru maupun noboru, artinya naik. Kalau ageru itu transitif. Di sini sebenarnya yang benar-benar harus kalian hafal itu cuman ue aja. Minimal itu yang harus kalian hafal. Kalau jo dengan ua itu biasanya dia campur dengan huruf kanji yang lain. Jadi tergantung dengan huruf kanji yang satunya lagi. Kebanyakan kanjinya itu bukan N5. Jadi minimal hafalin aja ue. Itu minimal ya. Kalau bisa dengan yang lain tentunya akan lebih baik lagi. Kemudian lawan dari atas yaitu kanji bawah. Onyominya ka dan ge. Kunyominya ada 4. Shita, sageru, sagaru, dan oriru. Contohnya, shita no kai, lantai bawah. Ika, kurang dari. Dan shitagi. Shitagi itu daleman. Ini lawan dari uwagi ya. Kalau uwagi kan luaran, kalau shitagi daleman. Ika juga sama lawan dari ijo. Ijo lebih dari, ika kurang dari. Ini pun juga gitu, pasangannya banyak kanji yang bukan N5. Jadi minimal kalian hafal aja cara baca shita. Itu ketika digunakan untuk menunjukkan posisi di bawah. Sebagai tambahan, di sini ada 4. Yang pertama joge. Joge artinya atas bawah. Kemudian sageru, kalau sageru menurunkan, sedangkan sagaru dan oriru artinya turun. Ini lawan dari kanji yang sebelahnya ya. Kalau ageru kan menaikkan, sageru menurunkan. Agaru naik, sagaru turun. Noboru naik, oriru turun. Cuman kalau kalian benar-benar baru belajar, nggak usah ngafalin ini dulu, nggak masalah. Karena mungkin jadinya makin bingung. Ini kan mirip-mirip ya. Ageru dan agaru, sageru dan sagaru. Kalau belum terbiasa dengan bunyi-bunyi seperti itu, nanti aja dulu. Yang penting hafal ue dan shita. Kemudian kanji tengah atau dalam. Onyominya chu dan ju. Kunyominya naka. Contohnya, ie no naka, di dalam rumah. Chu gakko, SMP. Ichinichi ju, seharian atau sehari penuh. Shokuji chu, sedang makan. Dan chushi, batal. Ini ketiganya harus teman-teman hafal ya cara bacanya. Baik chu, ju maupun naka. Kalau naka mungkin semuanya udah hafal. Tinggal chu dan ju aja. Kalau chu gakko itu kan sering ya keluar di buku pelajaran. Paling ichinichi ju. Ini yang agak jarang. Atau kalaupun keluar hanya sekali 2 kali aja. Jadi kalau ada yang belum hafal atau belum tahu kata ichinichi ju, ini tolong diingat. Artinya seharian atau sehari penuh. Nanti bisa juga misalnya ichinenju. Kalau itu setahun penuh. Jadi cara baca kanji ini tuh onyominya ada 2. Bisa chu, bisa ju. Kemudian kanji luar. Onyominya gai, kunyominya soto dan hazusu. Contohnya, mado no soto, di luar jendela. Gaikoku, luar negeri atau asing. Gaikokujin, orang asing. Dan kaigai. Artinya sama, luar negeri juga. Cuman ini lebih ke letaknya. Kalau yang gaikoku, luar negeri di situ maksudnya asing. Makanya untuk orang asing menggunakan gaikokujin, bukan kaigaijin. Kaigai hanya untuk ngomongin letaknya aja. Di luar negara sendiri, atau maksudnya ya luar negeri. Sebagai tambahan, di sini cuma satu aja, yaitu hazusu, artinya melepaskan. Kemudian kanji kiri. Onyominya sa, kunyominya hidari. Contohnya, hidari te, tangan kiri, dan hidari gawa, sebelah kiri, atau sisi kiri. Sebagai tambahan, cuma satu aja, yaitu sasetsu, artinya belok kiri. Ini kanji setsu, kalau nggak salah, baru akan dipelajari di N3. Jadi sekarang nggak usah dihafal pun, nggak masalah. Lawan dari kiri, yaitu kanan. Kanji kanan, onyominya dibaca yu atau u. Kunyominya migi. Contohnya, ada 2, migiashi, kaki kanan, dan migishita, kanan bawah.
Ini semua kosakata N5. Jadi teman-teman harus bisa. Migiashi, kaki kanan, migishita, kanan, bawah. Nanti kalau kaki kiri ya tinggal ganti aja. Migi dengan hidari. Hidari ashi. Hidari shita. Kalau hidari shita, kiri bawah. Ini menyatakan posisi, atas bawahnya juga bisa diganti. Migi shita, migi ue, hidari shita, hidari ue. Semuanya dibaca menggunakan kunyomi. Jadi onyominya nggak usah dihafal, nggak masalah. Sebagai tambahan, di sini ada 2, yaitu sayu, artinya kanan-kiri, dan usetsu. Kalau usetsu, belok kanan. Jadi ada sasetsu dan usetsu. Sasetsu belok kiri, usetsu belok kanan. Satu lagi, sayu. Kalau sayu, kanan dan kiri. Cuman sekali lagi, ini semua mungkin baru akan keluar di N3. Jadi untuk saat ini, cukup diketahui aja, nggak masalah. Kemudian berikutnya, kanji depan. Onyominya zeng, kunyominya mae. Contohnya, mae no hi, hari sebelumnya, namae, nama, dan gozen, am. Tadi gozen sudah sempat saya jelaskan, dari jam 12 malam sampai 12 siang. Ini ketiganya termasuk yang sering keluar di buku pelajaran. Jadi teman-teman hafal aja. Kalau dia berdiri sendiri, 100% dibaca mae. Tapi kalau digunakan dengan kanji lain, ada 2 kemungkinan. Bisa mae, bisa zen. Tergantung dari bentuk kosakatanya. Kemudian lawan dari depan yaitu kanji belakang. Onyominya go, kunyominya ushiro dan ato. Contohnya ushiro no kata, orang yang di belakang, ato de nanti, gogo pm, dan zengo, depan belakang. Ini mungkin yang agak jarang keluar di buku pelajaran yang terakhir, zengo. Kalau ushiro, ato de, dan gogo hampir di semua buku ada ya. Makanya saya yakin teman-teman pasti tahu. Tapi kalau zengo kebanyakan mungkin belum tahu. Cuman kanjinya dua-duanya N5. Cara bacanya pun biasa aja, bukan cara baca khusus. Jadi saya yakin teman-teman juga pasti bisa sekalian ngafalin kata zengo. Artinya depan dan belakang. Kemudian kanji timur. Ini udah masuk kanji arah ya. Onyominya to, kunyominya higashi. Contohnya higashiguchi, pintu timur. Dan Tokyo. Kalau Tokyo ya nama kota ya, Tokyo. Guchi itu nanti termasuk kanji N5 juga. Arti sebenarnya itu mulut. Cuman kalau di sini maksudnya itu pintu. Higashiguchi, pintu timur. Oh iya, untuk Tokyo, kyo-nya itu kanji N4, jadi nggak usah dihafal, nggak masalah. Kemudian kanji barat. Onyominya sei dan sai. Kunyominya nishi. Contohnya cuma 1, nishiguchi artinya pintu barat. Sebagai tambahan, di sini ada Kansai. Kansai juga nama daerah, dan Seiyo. Kalau Seiyo artinya barat atau negara barat. Ini hanya sebagai tambahan aja. Kemudian kanji selatan. Onyominya nan, kunyominya minami. Contohnya Minamiguchi, pintu selatan. Dan Tonan Asia, Asia Tenggara. Asia itu Asia, Tonan Tenggara. Jadi kanji timur dengan selatan dibaca Tonan. Tonan Asia, Asia Tenggara. Ini karena Indonesia itu ada di Asia Tenggara, kalau bisa dihafal juga. Tonan Asia. Kemudian kanji utara. Onyominya hoku, kunyominya kita. Contohnya Kitaguchi, pintu utara. Hokkaido. Kalau ini nama pulau ya, Hokkaido. Satu lagi Tozai Namboku. Tozai Namboku itu menyatakan 4 arah, yaitu arah timur, barat, selatan, dan utara. Ini semua pakai cara baca onyominya. Jadi cara mengingat onyomi dari keempat kanji ini, tinggal ngafalin aja kata Tozai Namboku. Dimulai dari timur, barat, selatan, dan utara. Baik, itu dia beberapa huruf kanji arah dan posisi yang harus kalian hafal. Berikutnya kita lanjut ke manusia dan anggota tubuh. Dimulai dari kanji orang. Onyominya jin dan nin, kunyominya hito. Contohnya, ano hito, orang itu. Nihonjin, orang Jepang. Nannin, berapa orang. Hitori, 1 orang. Dan otona, dewasa. Atau orang dewasa. Di sini teman-teman hati-hati dengan cara baca yang berwarna pink. Tapi kalau untuk hitori, harusnya teman-teman bisa ya, karena dia sering keluar di buku. Cuman otona ini agak jarang. Jadi dicatat aja, otona artinya dewasa. Kanjinya itu kanji besar dan orang. Ini jangan sampai salah dengan membacanya daijin. Bukan daijin ya, tapi otona.
Ini termasuk cara baca khusus, jadi harus dihafal terpisah. Oh ya, kanji nanin itu juga sebenarnya bisa aja dibaca nanijin. Cuman artinya jadi beda ya. Kalau nanin kan berapa orang, nanijin orang apa. Maksudnya itu kayak mau nanya, kamu orang mana? Nanijin desu ka? Watashi wa Nihonjin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Itu bisa menggunakan kata tanya nanijin. Cuman kesannya agak kurang sopan aja ketika bertanya nanijin kepada orang yang belum kenal. Makanya kalau di buku pelajaran itu biasanya nggak ada kata nanijin. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Kemudian kanji anak. Onyominya shi dan su. Kunyominya ko. Contohnya cuma satu, yaitu kodomo, anak-anak. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu choshi, kondisi atau keadaan, dan yosu. Artinya sama, kondisi, tapi dia lebih kepada gerak-gerik. Jadi keduanya ini artinya sama-sama kondisi, cuman ada sedikit perbedaan. Yang yosu itu ngomongin gerak-geriknya. Misalnya kayak kondisi anak saya di sekolah gimana? Atau kondisi tokonya gimana? Rame nggak? Sepi nggak? Di dalamnya itu mengandung gerak-gerik. Pergerakan anak saya di sekolah itu gimana? Apakah dia pandai bergaul dengan temannya? Atau kondisi tokonya itu kayak gimana? Apakah rame atau sepi? Itu kan ada pergerakan customer juga. Jadi biasanya menggunakan yosu. Kalau choshi itu misalnya kayak kondisi badan. Kondisi badan kan nggak ngomongin gerak-gerik. Cuman lebih kepada keadaan badannya gimana. Apakah sudah membaik, atau makin parah, atau gimana. Itu bisa menggunakan choshi. Jadi kalau kayak ngomongin kondisi mesin, yang digunakan ya choshi ya. Apakah dia rusak atau udah baikan, itu tidak mengandung gerak-gerik. Murni keadaannya bagaimana. Itu sedikit perbedaan antara choshi dengan yosu. Kemudian kanji perempuan. Onyominya jo, kunyominya onna. Contohnya onna no hito, seorang perempuan. Dan onna no ko, anak perempuan. Sebagai tambahan, di sini ada 3. Yang pertama joshi, artinya juga sama, anak perempuan. Kemudian josei, kalau josei itu perempuan. Cuman perempuan yang dimaksud di sini adalah jenis kelaminnya. Jenis kelamin perempuan. Satu lagi kanojo. Kalau kanojo, dia atau pacar perempuan. Kemudian lawan dari perempuan yaitu laki-laki. Onyominya dang, kunyominya otoko. Contohnya, otoko no hito, seorang laki-laki, dan otoko no ko, anak laki-laki. Sebagai tambahan, di sini juga ada 3, yaitu danshi, anak laki-laki, dansei, laki-laki, ini lebih kepada jenis kelamin, dan danjo. Kalau danjo artinya laki-laki dan perempuan. Urutan kanjinya laki-laki dulu, baru perempuan. Jadi bukan jodan, tapi danjo. Kemudian kanji ayah. Onyominya kosong, gak ada yang harus dihafal. Kunyominya cici. Contohnya cuma 2. Yang pertama watashi no cici, ayah saya, dan otosang, ayah orang lain. Atau ini juga bisa digunakan untuk memanggil ayah sendiri. Hati-hati aja, otosang itu termasuk cara baca khusus. Cara baca aslinya itu cici. Kemudian kanji ibu. Onyominya kosong, kunyominya haha. Contohnya ada 2 juga, cici to haha, ayah dan ibu. Satu lagi okasang. Ini digunakan untuk menyebut ibu orang lain atau memanggil ibu sendiri. Hati-hati, K-nya itu dibaca panjang ya. Okasang. Kalau ini keluar di ujian, terus kalian pilih yang baca pendek, itu berarti salah. Yang benar harus dipanjangin. Okasang. Bukan okasang. Kemudian berikutnya kanji teman. Onyominya yu, kunyominya tomo. Contohnya cuma satu aja, yaitu tomodachi, artinya teman. Sebagai tambahan, di sini ada 2, yaitu yujin. Kalau yujin itu teman juga, cuman dia biasanya lebih formal. Satu lagi shinyu. Kalau shinyu sahabat. Jadi dia lebih akrab daripada yujin. Oh iya, dachi-nya tomodachi itu sebenarnya ada kanjinya juga. Cuman kalau nggak salah dia level menengah ke atas. Jadi kalau kayak di buku pelajaran N5, biasanya hanya ditulis dengan hiragana. Kanjinya tomo aja. Kemudian kanji nama. Onyominya mei dan myo. Kunyominya na. Contohnya namae, nama. Yumei, terkenal. Dan meishi, kartu nama. Ini mungkin yang benar-benar harus kalian hafal cuman namae aja. Kalau yumei dan meishi ini campuran dengan huruf kanji N4 dan N3. Jadi nggak dihafal pun nggak masalah. Cuman keduanya kan kosakata N5 ya. Di Minano Nihongo 1 kan udah keluar, baik kata meishi maupun yumei.
Jadi seharusnya teman-teman udah nggak asing lagi dengan kedua kosakata ini. Cuman kanjinya aja, dia campur dengan N4 dan N3. Oh iya, sebagai tambahan di sini ada satu contoh lagi, yaitu myoji. Myoji artinya nama keluarga. Ini kosakatanya belum perlu untuk dihafal, jadi hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Kemudian kanji mata. Onyominya moku, kunyominya me. Contohnya cuma dua aja, menomae di depan mata, dan hitotsume yang pertama. Sebagai tambahan, di sini juga ada dua, yaitu mokuteki, tujuan, dan mokuji, daftar isi. Di sini yang benar-benar harus kalian hafal cuman me aja ya, yang artinya mata. Untuk yang hitotsume, ini memang nggak ada hubungannya dengan mata. Dia digunakan untuk memberikan batasan. Kalau yang pertama, hitotsume. Yang kedua, futatsume. Yang ketiga, mitsume. Dan seterusnya. Itu salah satu fungsi dari me yang artinya selain mata. Kemudian kanji telinga. Onyominya kosong, kunyominya mimi. Contohnya cuma satu aja, yaitu mimi ga itai. Telinga sakit. Ini kurang lebih sama dengan mata ya, yang harus teman-teman hafal kunyominya. Kemudian kanji mulut. Onyominya ko, kunyominya kuchi. Contohnya kuchi no naka, di dalam mulut. Deguchi, pintu keluar. Dan iriguchi, pintu masuk. Sebagai tambahan ada jinko. Jinko artinya penduduk. Ini kanji orang dan kanji mulut, bacanya jinko artinya penduduk. Jangan sampai tertukar dengan iriguchi. Kalau iriguchi kanjinya masuk. Nggak sama ya antara kanji masuk dengan kanji orang. Teman-teman hati-hati jangan sampai tertukar. Oh iya, untuk kuchi ini dia bisa berubah bunyi menjadi guci. Cuman kalau dia berdiri sendiri, nggak digabung dengan kanji lain, biasanya dibaca kuchi. Baru nanti kalau digabung dengan kanji lain, atau ketika posisinya itu ada di belakang, hati-hati dia bisa dibaca guci. Atau tentunya dibaca ko juga bisa. Jadi tergantung dari kosakatanya. Kemudian kanji tangan. Onyominya shu, kunyominya te. Contohnya, tekubi. Tekubi pergelangan tangan. Tegami. Kalau tegami surat. Jozu, pintar. Dan heta, bodoh. Hati-hati dengan yang warna pink. Ini kanji tangan tapi tidak dibaca T. Keduanya termasuk cara baca khusus. Jadi teman-teman hafal aja. Kanji atas dan tangan bacanya jozu artinya pintar. Kalau kanji bawah dengan tangan bacanya heta artinya bodoh. Kalau kosakatanya kan teman-teman pasti udah tahu ya. Tinggal huruf kanjinya aja. Oh ya, sebagai tambahan di sini ada satu lagi yaitu kashu. Kashu artinya penyanyi. Kanji ka itu artinya nyanyi, shu tangan. Jadi kanji te itu nanti dia bisa digunakan untuk mengungkapkan orang. Misalnya kayak untenshu. Unten itu kan menyupir atau mengendarai. Shu-nya itu orang. Makanya untenshu artinya supir. Jadi orang yang mengendarai mobil atau orang yang nyetir. Itu untenshu. Begitu juga dengan kashu. Kashu orang yang bernyanyi atau maksudnya penyanyi. Cuman ini hanya sebagai tambahan aja ya. Karena kanji nyanyi itu baru akan dipelajari di N3. Kemudian berikutnya kanji kaki. Onyominya soku, kunyominya ashi, tariru, dan tasu. Hati-hati ada 3 kunyominya. Contohnya sama ada 3 juga. Yang pertama ashikubi, pergelangan kaki. Kemudian tariru, cukup. Dan tasu, menambahkan. Ini arti ketiganya benar-benar berbeda ya. Kalau tariru dan tasu itu kata kerja. Artinya pun nggak sama. Kalau tariru cukup, tasu menambahkan. Menambahkan ini misalnya kayak 1 tambah 1. Ichi tasu ichi. Mungkin sebagian udah ada yang pernah belajar mengenai penambahan. Dia itu menggunakan kata tasu. Huruf kanjinya ini. Pakai kanji kaki. Oh ya, sebagai tambahan di sini ada 2 kosakata. Yang pertama ensoku artinya piknik dan issoku artinya sepasang. Ini buat ngitung sepatu ya, sepasang itu. Bisa juga untuk sendal dan kaos kaki. Intinya adalah untuk sesuatu yang berpasangan. Issoku, nisoku, sansoku, dan seterusnya. Kemudian kanji tenaga. Onyominya ryoku dan riki. Kunyominya chikara. Contohnya otokono chikara, tenaga laki-laki. Dan chikara mochi, artinya bertenaga. Mochi itu dari kata motsu yang artinya mempunyai atau memiliki. Makanya chikara mochi artinya bertenaga atau memiliki tenaga. Sebagai tambahan, di sini ada jitsuryoku. Jitsuryoku itu artinya kemampuan yang sesungguhnya. Dan jiriki.
kalau jiriki kemampuan sendiri. Ini contoh aja kosakata yang menggunakan cara baca ryoku dan riki. Keduanya bukan N5, jadi nggak dihafal pun nggak masalah. Yang wajib kalian hafal adalah chikara. Baik, itu dia beberapa huruf kanji manusia dan anggota tubuh. Berikutnya kita lanjut ke alam dan kehidupan. Dimulai dari kanji gunung. Onyominya sang, kunyominya yama. Contohnya ada dua, Yama no ue di atas gunung dan Fuji-sang, gunung Fuji. Jadi kalau dia berdiri sendiri biasanya dibaca yama. Tapi kalau digunakan untuk nama gunung biasanya dibaca sang. Kemudian kanji sungai. Onyominya kosong, nggak ada yang harus dihafal. Kunyominya kawa. Contohnya cuma satu aja, Nihon no kawa, sungai di Jepang. Jadi gampang ya. Yang penting teman-teman hafal, kanji ini bacanya kawa, artinya sungai. Udah, itu aja. Onyominya masih belum perlu. Meskipun sebenarnya ada ya cara baca onyominya. Cuma nanti butuhnya itu di level menengah ke atas. Jadi sekarang nggak usah dihafalin pun nggak masalah. Kemudian kanji sawah atau ladang. Onyominya kosong, kunyominya tak. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama Yamada-sang, yang kedua Tanaka-sang. Ini kedua-duanya nama orang ya. Baik Yamada maupun Tanaka. Jadi huruf kanji ini tuh termasuk yang sering digunakan untuk nama orang. Nanti Ueda juga ada. Ue-nya kanji atas. Lalu Shimoda. Kalau Shimoda itu kanji bawah. Kanji bawahnya dibaca Shimo, Shimoda. Jadi artinya itu kayak sawah di gunung, atau di tengah sawah, di atas sawah, di bawah sawah. Itu nama-nama keluarga atau family name di Jepang ya. Oh iya, ini untuk penggunaan dalam sebuah kosakata masih belum ada ya yang harus teman-teman hafal. Jadi cukup tahu arti dan cara bacanya aja. Artinya sawah atau ladang, cara bacanya tak. Atau bisa juga berubah menjadi da. Tergantung dari namanya aja. Kalau dipakai di depan, kebanyakan dibaca ta. Tapi kalau di belakang, biasanya dibaca da. Itu biasanya ya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian kanji langit. Onyominya teng, kunyominya kosong. Contohnya tenki, cuaca. Dan tengoku, surga. Ini kalau untuk tenki sering sekali keluar di buku pelajaran, tapi kalau tengoku bisa dibilang jarang keluar di buku pelajaran. Jadi kalau tengokunya sebagai tambahan aja. Negara di langit itu artinya surga, tengoku. Kemudian kanji langit atau kosong. Ini juga sama ya, dia mempunyai makna langit juga. Cuman selain langit bisa juga diartikan kosong. Onyominya ku, kunyominya sora, kara, dan aku. Contohnya, aoi sora, langit biru, atau langit yang biru. Kemudian kuki, kalau kuki udara, dan kuko. Kuko artinya bandara. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu karate. Karate ya nama olahraga ya. Dan aku. Kalau aku artinya kosong, atau belum terisi. Ini bentuk kata kerja. Kalau masnya akimas, atau bentuk teimasnya aiteimas. Cuman kalau di N5 masih belum butuh kata akimas, jadi hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Kemudian kanji hujan. Onyominya u, kunyominya ame dan ama. Contohnya, ame ga furu, turun hujan. Oame, hujan besar. Dan kosame, hujan kecil. Hati-hati dengan yang warna pink ya, dia bacanya bukan ame tapi same. Kosame, hujan kecil. Oame, hujan besar. Sebagai tambahan, di sini ada dua. Yang pertama amado. Amado itu pintu penghalang hujan. Dan uki. Kalau uki, musim hujan. Ini yang wajib benar-benar harus kalian hafal, cuman ame aja. Sama mungkin cara bacanya bisa berubah menjadi same. Kalau ama, itu masih belum. Jadi antara ame dengan kosame aja. Kemudian berikutnya kanji semangat. Onyominya ki, kunyominya kosong. Contohnya, denki. Denki artinya listrik atau lampu. Ini tergantung dari konteksnya ya. Apakah dia ngomongin listrik atau lampu. Kemudian tenki. Kalau tenki cuaca. Genki. Genki semangat. Byoki. Byoki sakit. Dan kimochi. Kalau kimochi perasaan. Ini banyak yang campur dengan kanji N4 dan N3. Jadi mungkin yang benar-benar harus kalian hafal cuman denki dan tenki aja. Karena den dan tengnya termasuk dalam kanji N5. Jadi dua-duanya tolong dihafal. Kemudian kanji bunga. Onyominya ka, kunyominya hana. Contohnya hanami,
melihat bunga sakura. Kemudian hanabi, kalau hanabi kembang api. Dan hanaya, hanaya toko bunga. Ini mungkin yang sering keluar di ujian, kalau nggak hanami ya hana aja. Hana berdiri sendiri yang artinya bunga, atau enggak hanami yang artinya melihat bunga sakura. Oh ya, sebagai tambahan di sini ada kabing. Kabing itu artinya vas bunga. Cuman kanji bingnya ini termasuk kanji level atas. Jadi teman-teman nggak perlu ngafalin kanjinya, cuman kosakatanya aja. Ketika baca kata kabing, artinya itu vas bunga. Kemudian kanji rumput. Onyominya kosong, kunyominya kusa. Contohnya cuma satu, kusao kiru, memotong rumput. Kanji rumput ini kalaupun keluar, biasanya dia akan berdiri sendiri. Jadi bacanya cuma kusa aja, tidak digabung dengan kanji yang lain. Kemudian kanji hutan. Onyominya ring, kunyominya hayashi. Contohnya cuma satu juga, hayashi, artinya hutan. Cuman hutannya itu yang berukuran kecil. Biasanya jenis pohonnya nggak banyak. Itu disebut hayashi. Kemudian kanji hutan juga, onyominya shin, kunyominya mori. Contohnya mori artinya hutan, tapi hutan yang luas. Lebih luas daripada hayashi. Satu lagi morino naka, artinya di tengah hutan atau di dalam hutan. Jadi beda ya jumlah pohonnya antara hayashi dengan mori. Intinya mori itu lebih luas, lebih besar daripada hayashi. Kalau secara teori, variasi pohonnya pun lebih banyak daripada hayashi. Jadi tergantung dari ukuran hutannya juga. Apakah dia disebut hayashi atau mori. Sebagai tambahan, di sini ada shinrin. Shinrin itu artinya hutan juga. Jadi kalau dua kanji ini digabung, bacanya shinrin, artinya hutan. Dia lebih luas ya maknanya, termasuk hutan kecil dan hutan besar. Cuman untuk di level dasar, ini mungkin belum perlu ya. Jadi nggak dihafal pun nggak masalah. Paling cuman mori dan hayashi aja. Baik, itu dia beberapa huruf kanji alam dan kehidupan yang harus teman-teman hafal. Berikutnya kita lanjut ke huruf kanji tempat dan umum. Dimulai dari kanji negara. Onyominya koku, kunyominya kuni. Contohnya kuni no namae, nama negara, dan gaikokujin, orang asing. Ini saya yakin teman-teman semua pasti udah hafal ya, karena sering sekali keluar di buku pelajaran. Tapi jangan sampai salah baca ya. Kalau dia berdiri sendiri, bacanya kuni, tapi kalau digabung dengan kanji yang lain, kemungkinan besar bacanya koku. Kemudian kanji kota. Onyominya kosong, nggak ada yang harus dihafal. Kunyominya machi. Contohnya kirena machi, kota yang indah. Ini kosakatanya biasa aja, standar. Teman-teman semua pasti udah tahu, tinggal huruf kanjinya aja. Jadi huruf kanji machi bentuknya seperti ini. Yang sebelah kiri itu ada sawahnya. Kemudian kanji desa. Onyominya son, kunyominya mura. Contohnya shizukana mura, desa yang tenang. Dan murabito, orang desa. Sebagai tambahan, di sini ada satu contoh, yaitu soncho. Soncho artinya kepala desa. Oh ya, cho-nya ini kanji panjang ya, nagai. Cuman di sini digunakan untuk menerangkan kepala atau ketua. Kemudian kanji jalan. Onyominya do, kunyominya michi. Contohnya michio aruku, berjalan kaki di jalan. Sebagai tambahan, di sini ada 4 contoh kosakata. Yang pertama doro, jalan raya. Tetsudo, kereta api. Hokkaido, ini nama pulau. Dan shodo, seni kaligrafi Jepang. Ini banyak yang campur dengan huruf kanji N4 dan N3. Jadi cukup diketahui aja. Yang penting, atau yang harus teman-teman ingat, michi-nya aja. Do-nya nanti dulu. Kemudian kanji stasiun. Onyominya kosong, nggak ada yang harus dihafal. Kunyominya eki. Contohnya, eki no deguchi, pintu keluar stasiun. Dan ekiing. Kalau ekiing, petugas stasiun. Ini juga kurang lebih sama, biasanya dia akan digunakan sendiri. Jadi bacanya eki aja. Kalau kayak ekiing, itu nanti dia akan berpasangan dengan huruf kanji yang lain. Nah, kebanyakan kanjinya itu N4 atau N3. Jadi nggak akan keluar. Paling kalaupun keluar, dia akan dipakai sendiri, bacanya eki. Kemudian kanji toko. Onyominya teng, kunyominya mise. Contohnya, mise no hito, orang yang kerja di toko. Tenging, pegawai toko. Kissaten, kedai kopi atau kafe.
dan shoteng. Shoteng artinya toko buku. Kalau ini kedua cara bacanya sebaiknya dihafal. Jadi nggak cuma mise aja, tengnya juga tolong dihafal. Meskipun mungkin kayak teng-ing atau kisaten itu nggak akan keluar. Karena dia campur dengan kanji N4 dan N3. Tapi kalau kayak shoteng, itu ada kemungkinan untuk keluar. Jadi teman-teman ingat aja, kalau dia berdiri sendiri dibaca mise, tapi kalau digunakan dengan kanji yang lain, kemungkinan besar bacanya teng. Kemudian berikutnya kanji rumah. Onyominya ka, kunyominya ie. Contohnya, ie no ushiro, belakang rumah. Kazoku, keluarga. Kaji, pekerjaan rumah tangga. Dan kate, kalau kate, rumah tangga. Ini mungkin yang benar-benar wajib harus dihafal ie-nya aja ya. Cuman kalau bisa sama ka-nya juga. Meskipun ya kemungkinan dia akan digunakan dengan kanji N4 seperti kazoku, kaji, dan kate. Nah, tapi kanji ini tuh termasuk yang sering keluar. Baik kazoku maupun kaji. Jadi saran saya hafalin aja dari sekarang. Kemudian kanji mobil. Onyominya sha, kunyominya kuruma. Contohnya kuruma no doa, pintu mobil. Jidosha, kendaraan atau mobil. Dan jitensha, sepeda. Ini pun juga sama, kemungkinan dia akan digunakan sendiri. Jadi bacanya kuruma. Tapi, teman-teman juga harus hafal onyominya. Bacanya sha. Karena kanji ini termasuk yang sering digunakan dalam sebuah kosakata. Jadi kalau bisa hafal dua-duanya. Kunyominya kuruma, onyominya sha. Kemudian kanji listrik. Onyominya deng, kunyominya kosong. Nggak ada yang perlu teman-teman hafal. Contohnya densha, kereta. Dan denki, listrik atau lampu. Nah ini kan ada ya sha-nya, densha. Teman-teman kan pasti udah tahu densha itu artinya kereta. Tinggal huruf kanjinya aja. Kanji listrik dengan mobil. Tapi mobil di sini itu maksudnya kereta. Jadi nanti ke depannya kanji mobil itu nggak cuma untuk mobil aja ya. Dia bisa juga untuk kereta. Tergantung dari bentuk kosakatanya. Kemudian kanji perusahaan. Onyominya sha, kunyominya kosong. Contohnya kaisha, perusahaan. Shain, karyawan. Shacho, direktur. Dan honsha, kantor pusat. Teman-teman semua pasti udah tahu ya kalau kaisha itu artinya perusahaan. Jadi tinggal ngafalin kanjinya aja. Kai-nya itu kanji bertemu, sha-nya itu kanji yang ini. Kalau shacho, cho-nya itu kanji panjang, nagai. Cuma di sini artinya itu kepala atau ketua. Jadi kepala perusahaan itu ya maksudnya direktur, shacho. Kalau honsha, kantor pusat. Karena kanji hong itu dia juga punya arti pusat. Jangan sampai diartikan honsha itu kantor buku. Yang benar adalah kantor pusat, honsha. Baik, itu dia beberapa huruf kanji tempat dan umum. Berikutnya kita lanjut ke sekolah dan lainnya. Dimulai dari kanji belajar. Onyominya gaku, kunyominya manabu. Contohnya, gakusei, siswa atau siswi ya. Jadi bisa cewek bisa cowok. Kemudian daigakusei, mahasiswa. Dan gakko, sekolah. Ini semua kosakata dasar banget. Jadi teman-teman semua pasti sudah hafal. Sebagai tambahan, di sini ada kata manabu. Manabu itu artinya mempelajari. Misalnya mempelajari sebuah skill, sebuah ilmu, dan juga pengetahuan. Ini mirip-mirip sama seperti benkyou suru. Jadi artinya itu belajar. Cuman untuk di N5 ini masih belum dipakai. Jadi cukup diketahui aja sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian kanji lahir atau hidup. Onyominya sei dan sho, kunyominya umareru dan ikiru. Contohnya seikatsu, kehidupan. Seito, murid. Dan tanjobi, hari ulang tahun. Cuman ini semua campur dengan kanji N4 ya. Jadi kemungkinan keluarnya itu kecil. Kalaupun ada, paling gakusei. Kalau itu kan gampang ya. Semuanya pasti udah tahu. Atau kadang tanjobi juga dia keluar. Cuman tannya itu pakai hiragana. Tannya hiragana, jobinya kita disuruh pilih. Jadi kalau sebelahnya ada hiragana tan, terus sebelahnya ada dua kanji ini, kanji lahir dan hari, itu berarti tanjobi. Sebagai tambahan, di sini ada dua, yaitu umareru, artinya lahir, dan ikiru, artinya hidup. Ini keduanya di N5 belum dipakai, jadi cukup diketahui aja. Kemudian kanji sekolah. Onyominya ko, kunyominya kosong. Contohnya kocho, kepala sekolah.
Chugakusei, pelajar SMP. Kokosei, pelajar SMA. Ini kanji ko-nya gakko ya. Nanti jangan sampai salah pilih, yang bagian sebelah kiri itu ada pohonnya. Itu kan kanji pohon ya, yang sebelah kiri. Karena kadang ini bisa dijadikan jebakan. Jadi ada pilihan lain yang mirip-mirip, tapi sebelah kirinya bukan kanji pohon. Nah itu teman-teman harus ingat, kirinya pohon. Ini termasuk kanji yang penggunaannya terbatas. Paling berhubungan dengan sekolah aja. Jadi kosakata yang digunakan sehari-hari nggak banyak. Makanya cara baca yang harus teman-teman hafal cuma satu aja, yaitu ko. Kemudian kanji buku atau dasar. Onyominya hong, kunyominya kosong. Contohnya atarashi hong, buku baru. Nihong, Jepang. Dan nani-nani hong, atau pong, atau bong. Ini satuan untuk menghitung benda panjang ya. Dia bisa dibaca hong, pong, atau bong. Oh ya, tadi juga udah sempat saya singgung bahwa kanji ini tuh juga bisa mempunyai makna pusat. Tadi kan honsha, kantor pusat. Jadi nggak cuma buku dan dasar aja, dia juga punya arti pusat. Kemudian kanji bahasa. Onyominya go, kunyominya kosong, nggak ada. Contohnya Nihongo, bahasa Jepang. Dan Eigo, bahasa Inggris. Kalau kanji ini harusnya teman-teman bisa ya. Karena di semua buku bahasa Jepang pasti ada kanji ini. Cuman yang harus teman-teman perhatikan nanti di sebelah kirinya. Yang bagian sebelah kiri itu sebenarnya kanji iu atau imas, yang artinya mengatakan. Cuman dia belum termasuk kanji N5. Nah ini teman-teman harus hati-hati karena kadang dia dijadikan jebakan. Jadi bagian sebelah kirinya diganti. Atau nanti ada beberapa versi yang sebelah kirinya beda. Kanannya semua sama tapi kirinya beda. Nah go-nya Nihongo itu yang mana? Di situ teman-teman harus bisa bedain dan milih yang benar itu yang mana. Jadi ingat aja bagian kanji yang sebelah kiri itu adalah kanji imas atau iu. Artinya mengatakan. Kemudian kanji apa? Onyominya kosong, kunyominya nani atau nan. Contohnya nanji, jam berapa? Nanjikang, berapa jam? Nambong, berapa batang? Nampung, berapa menit? Dan nanigo, bahasa apa? Hati-hati, cara bacanya ada dua ya. Bisa nani, bisa nan. Ini teman-teman nggak perlu ngafalin teorinya gimana. Kapan dibaca nan, kapan dibaca nani. Yang penting hafal aja kata tanyanya seperti apa. Kalau untuk nanya berapa menit, ya nampung. Nanya berapa batang, ya nambong. Berapa orang, ya nanin. Nanti kalau belakangnya partikel o atau ga, bacanya jadi naninyo atau naniga. Jadi teori kapan dibaca nani dan nan itu sebenarnya nggak begitu penting. Karena nanti lama-kelamaan teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Dalam mempelajari sebuah bahasa, hafal dengan sendirinya itu jauh lebih penting daripada cuman sekedar hafal teorinya. Cuman itu butuh kebiasaan. Jadi semakin sering kalian belajar, sering ketemu dengan kalimat bahasa Jepang, lama-kelamaan akan bisa dengan sendirinya. Bedain kapan dibaca nan dan kapan dibaca nani. Kemudian berikutnya kanji sapi. Onyominya gyu, kunyominya ushi. Contohnya ushi no kuchi, mulut sapi. Gyu niku, daging sapi. Dan gyu nyu, susu sapi. Ini kalaupun keluar mungkin yang berdiri sendiri, bacanya ushi. Atau bisa juga kayak gyu niku, tapi nikunya pakai hiragana. Tapi ini kan termasuk kosakata yang sering keluar di buku pelajaran. Jadi saya yakin teman-teman pasti udah hafal. Kalau gyu nyu itu artinya daging sapi. Jadi cuma tinggal ngafalin bentuk huruf kanjinya aja. Kemudian kanji ikan. Onyominya kosong, kunyominya sakana. Contohnya sakana no namae, nama ikan. Dan sakanaya. Kalau sakanaya, toko ikan. Ini sebenarnya ada onyominya juga, cuman dia untuk level menengah ke atas. Tapi untuk level dasar masih belum perlu cara baca onyominya. Jadi cukup ngafalin sakana aja. Baik, kurang lebih seperti itu untuk kanji sekolah dan lainnya. Berikutnya kita lanjut ke kanji angka dan satuan. Dimulai dari kanji 1. Onyominya ichi, kunyominya hito. Contohnya ichibang, nomor 1 atau paling. Hitotsu, 1 buah. Hitori, sendiri. Tsuitachi, tanggal 1. Dan ichinichi, 1 hari. Di sini ada yang berwarna pink. Hati-hati dengan cara baca tanggal 1. Bukan ichinichi, tapi tsuitachi. Nah, nanti tergantung dari konteksnya aja. Dalam kalimat tersebut, maksudnya adalah tsuitachi atau ichinichi. Jadi kalau cuma lihat kanjinya aja,
cara bacanya ada dua kemungkinan. Bisa tsuitachi, bisa ichinichi. Nah, bedanya gimana? Harus lihat konteks kalimatnya. Jadi kalian baca dulu kalimatnya itu seperti apa. Baru bisa nentuin apakah tsuitachi atau ichinichi. Kalau yang lain biasa aja. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Kemudian kanji 2. Onyominya ni, kunyominya futa. Contohnya futatsu, 2 buah, futari, 2 orang, nimei, 2 orang, dan futsuka, tanggal 2. Oh ya, di sini ada 2 ya, penyebutan 2 orang. Cuman kalaupun keluar, paling yang futari. Karena nimei itu agak jarang digunakan dalam buku pelajaran. Kemudian kanji 3. Onyominya sang, kunyominya mi. Contohnya, mitsu, 3 buah, sampung, 3 menit, mikka, tanggal 3, dan sambong, 3 batang. Hati-hati ketika menggunakan angka 3, bilangan satuannya itu kadang suka berubah bunyi ya. Dari fung jadi pung, jadi hong jadi bong. Dia itu sering sekali berubah bunyi ketika digunakan dengan angka 3. Kalau cara baca angka 3, saya yakin teman-teman semua pasti udah hafal. Kalau nggak sang, ya mi. Tinggal satuan di belakangnya aja. Jangan sampai salah pilih. Kemudian kanji 4. Onyominya shi, kunyominya yong dan yo. Contohnya, yotsu, 4 buah. Yompung, 4 menit. Yonin, 4 orang. Yonen, 4 tahun. Shigatsu, bulan April. Dan yokka, tanggal 4. Di sini teman-teman harus hati-hati dengan cara baca yong dan yo. Harus bisa bedain ya, kapan dibaca yong, kapan dibaca yo. Jangan sampai campur atau tertukar. Kalau 4 orang itu yonin, 4 tahun yonen. Nggak pakai n ya, jadi bukan yonin, bukan yonen. Tapi yonin dan yonen. Kemudian untuk bulan April, dia nggak pakai yo atau yong, melainkan shi. Jadinya shigatsu, bukan yonggatsu. Itu juga hati-hati. Kemudian kanji 5. Onyominya go, kunyominya itsu. Contohnya itsutsu, 5 buah, dan itsuka, tanggal 5. Ini biasa aja ya. Kalau 5 nggak ada cara baca lain, cuman go dan itsu aja. Paling biasanya teman-teman itu kesulitan ketika baca kalender atau baca yang menggunakan tsu. Yang pakai hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu. Kebanyakan kalian kesulitan di bagian itu. Kalau ichi ni san shi go, semuanya saya yakin 100% sudah hafal. Tinggal cara baca kunyominya yang agak susah. Jadi teman-teman harus perhatikan itu juga. Cara baca yang kunyomi. Kemudian kanji 6. Onyominya roku, kunyominya mu dan mui. Contohnya mutsu, 6 buah, muika, tanggal 6, roppung, 6 menit, dan roppong, 6 batang. Nah, untuk angka 6 hati-hati, cara bacanya ada 3. Kunyominya bisa mu, bisa mui. Tergantung fungsinya, digunakan untuk menghitung apa. Kalau yang mui itu untuk tanggal ya, muika. Atau untuk jumlah hari. Kalau 6 hari juga sama, muika atau muikakang. Sedangkan untuk menghitung pakai tsu, yang digunakan bukan mui, melainkan mu. Jadinya mutsu. Cuman sekali lagi, ini ya cuman butuh hafalan aja. Kalau kalian tahu 6 buah itu mutsu, ya nggak akan tertukar dengan muitsu. Jadi sekali lagi, buat yang belum hafal atau masih belum lancar, segera dihafalin dan dilancarin. Berhitung menggunakan kunyomi atau menggunakan tsu. Kemudian berikutnya kanji 7. Onyominya shichi, kunyominya nana dan nano. Contohnya nanatsu, 7 buah. Nanoka, tanggal 7. Dan shichigatsu, bulan Juli. Ini juga ada 3 ya. Kunyominya nana dan nano. Jangan sampai tertukar. Kalau 7 buah nanatsu, tanggal 7 nanoka. Kalau bulan 7 pakai yang shichi. Jadinya shichigatsu. Kemudian kanji 8. Onyominya hachi, kunyominya ya dan yo. Contohnya yatsu, 8 buah. Yoka, tanggal 8. Dan hasshukan, 8 minggu. Ini juga sama ya, ada 3 cara bacanya. Kunyominya bisa ya, bisa yo. Kalau untuk tanggal dibaca yoka, atau 8 hari juga sama, yoka. Tapi kalau 8 buah, yatsu. Oh iya, untuk yoka, ini jangan sampai tertukar dengan yokka. Beda ya, kalau yokka tanggal 4, yoka tanggal 8. Dipanjanginya pakai huruf U. Bukan O ya, tapi U. Itu juga hati-hati, jangan sampai tertukar penulisannya. Kemudian kanji 9. Onyominya kyu atau ku, kunyominya kokono.
Contohnya kokonotsu 9 buah, kokonoka tanggal 9, kugatsu bulan September, dan kuji jam 9. Kalau ini agak sedikit berbeda, kunyominya cuma 1, tapi onyominya ada 2. Bisa Q, bisa ku. Kapan dibaca Q, kapan dibaca ku, ya tergantung dari penggunaannya. Dia digunakan untuk menghitung apa? Kalau menghitung bulan atau jam, pakai yang ku, kugatsu, dan kuji. Tapi kalau kayak satuan yang lain, misalnya 9 menit, itu pakai yang Q, Q-fung. Atau kalau 9 batang, Q-hong. Jadi satuan yang lain kebanyakan pakai Q. Kemudian kanji 10. Onyominya ju, kunyominya to. Contohnya, to 10 buah, toka tanggal 10, dan juppong 10 batang. Hati-hati dengan penulisan to, dia panjangnya itu pakai huruf O, bukan U ya. Jadi yang benar itu O, to. Nggak perlu ada tsu di belakangnya, jadi cuma to aja. Jangan sampai nanti di ujian milih totsu, karena nggak ada ya istilahnya totsu. Jadi cuma to aja. Kalau 10 hari, toka. Ini baru ada kaknya, toka. Paling cuma 2 ini aja yang menggunakan cara baca to. Kalau kayak 10 batang, 10 menit, 10 jam, itu kebanyakan menggunakan ju. Kemudian kanji 100. Onyominya hyaku, kunyominya kosong. Contohnya hyakunin 100 orang, hyappung 100 menit, dan hyappong 100 batang. Ini cara bacanya cuma 1 aja ya, hyaku. Jadi saya rasa nggak jadi masalah. Tinggal menyesuaikan aja dengan satuannya. Kemudian kanji 1000. Onyominya seng, kunyominya kosong. Contohnya nisennen, tahun 2000. Dan seng gohyakunin, 1500 orang. Oh ya teman-teman, hati-hati ya ketika menghitung ratusan dan ribuan. Kalau 300 sambyaku, 600 ropyaku, 800 hapyaku. Bunyinya berubah ya, jadi biaku dan piaku. Untuk 1000, dia hanya berubah di 3000 aja. Jadinya sanzeng. Sennya ada teng-tengnya, sanzeng. Kalau yang lain, seng biasa. Niseng, yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng, hasseng. 8000 hasseng ya, ada tsu kecilnya. Kyuseng dan ichimang. Jadi hati-hati dengan penyebutan hyaku dan seng. Terutama di angka 3, 6, dan 8. Kemudian berikutnya kanji 10.000. Onyominya mang, kunyominya kosong. Contohnya hyakumang, 1 juta. Dan di sini ada tambahan yaitu manggaichi. Manggaichi itu artinya seandainya. Ini contoh kanji mang yang digunakan dalam sebuah kosakata. Cuman di N5 masih belum perlu. Jadi nggak usah dihafal, nggak masalah. Kalau mang dia nggak ada perubahan bunyi, jadi seharusnya nggak jadi masalah. Teman-teman pasti bisa. Kemudian ini yang terakhir yaitu kanji yen atau bulat. Onyominya eng, kunyominya kosong. Contohnya 10 yen, 100.000 yen. Dan nang yen. Nang yen berapa yen. Jadi kanji ini tuh selain yen, dia juga punya arti bulat. Cuman kalau saat ini masih belum perlu ya arti bulatnya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Oh ya, untuk kata nang yen, ini mungkin agak jarang keluar di buku pelajaran. Karena biasanya untuk nanya harga bisa menggunakan ikura. Jadi nggak usah nayen, tapi ikura aja. Cuman kata nayen itu ada ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Kemungkinan keluar kecil. Baik, jadi itu dia semua huruf kanji N5 yang harus teman-teman hafal. Totalnya ada 117 huruf. Sekali lagi, ini minimal ya. Saran saya kalau bisa lebih dari ini. Meskipun misalnya kalian belum bisa untuk nulis dengan lancar. Itu nggak masalah. Yang penting bisa baca dulu. Karena kalau untuk ujian kan nggak perlu harus bisa nulis. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti nulis itu nggak penting ya. Kalau mau cepat hafal, harus disertai dengan latihan nulis juga. Jadi nanti gini, kalau untuk kanji N5, usahakan disertai dengan latihan nulis. Tapi untuk kanji selain N5, yang penting bisa baca aja dulu. Nggak bisa nulis, nggak masalah. Latihan nulisnya nanti, kalau misalnya kalian udah naik level. Jadi sekarang lebih fokus ke baca aja, untuk kanji-kanji yang bukan N5. Itu sedikit saran dari saya, supaya nanti kalian lebih mudah ketika naik level. Baik ketika ke N4 maupun ke N3. Karena sebagian kanji udah hafal. Jadi bebannya sedikit berkurang daripada mereka yang belum hafal sama sekali.
Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sawadee, mata.